Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, senang sekali pada saat ini kembali berjumpa dalam Sapaan Gembala GKI bersama saya Rachel Venina Deborah, Chaplain di GKI Marta Direja Purwokerto. Dan saat ini mari kita merenungkan sebuah tema, yaitu melihat seperti yang Yesus lihat. Mari kita bersama mempersiapkan hati kita, memohon pertolongan Roh Kudus untuk merenungkan firman Tuhan. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkaulah Allah yang penuh kasih, yang juga terus menyatakan kasih setiamu dalam kehidupan kami. Nah, pada saat ini kami memohon kiranya sungguh Roh Kudus yang akan menolong setiap kami untuk kami boleh memulai hari kami boleh kembali mendengar firman Tuhan, terlebih firman itu boleh berbicara kepada kami dapat menerimanya serta terus mengingat apa yang menjadi perkenanan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ini dan juga hati serta diri kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, suatu kali seorang pemudi itu sedang membeli sebuah buku di toko buku. Lalu di depannya ia melihat ada seorang kakek dan cucunya yang akan membeli pensil warna. Namun kakek tersebut ternyata uangnya tidak cukup untuk membelikan cucunya pensil warna, sehingga akhirnya niat mereka itu harus diurungkan. Namun karena pemudi itu melihat dan juga hatinya tergerak akan belas kasihan, akhirnya pemudi itu memutuskan untuk membelikan pensil warna tersebut bagi kakek dan juga cucunya yang uangnya tidak cukup tadi. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, pernahkah kita berada di situasi yang sama ketika hati kita tergerak untuk bersimpati, berbelas kasih bagi sesama, apalagi mereka yang membutuhkan? Karena sungguh ternyata Yesus pun juga mengalami hal yang serupa. Dalam Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai 38, saya akan bacakan bagi kita semua. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Bapak Ibu Saudara, sebelumnya kalau kita perhatikan, kita melihat bagaimana Yesus itu sedang ada dalam perjalanan pelayanannya, dan juga melakukan banyak mujizat. Ia menyatakan kuasa dan menyembuhkan orang-orang. Bahkan sebelumnya ketika kita lihat bahwa Yesus itu dihujat akan mujizat yang telah dilakukan oleh para pemimpin agama yang mengatakan kuasanya itu adalah kuasa dari setan, tapi kita melihat bagaimana sungguh ternyata hujatan itu tidak membuat langkah Yesus terhenti untuk tetap melayani dan juga memulihkan keadaan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, yang sungguh membutuhkan kasih Tuhan. Dan dalam bacaan yang tadi kita bersama dengarkan dan kita perhatikan, Yesus melanjutkan pelayanannya berkeliling kota dan berkeliling desa, mengajar dan memberitakan kabar baik tentang kerajaan sorga dan menyembuhkan berbagai penyakit. Bapak Ibu saudara-saudari, menarik bahwa kita melihat Yesus itu terus bergerak, ia terus memulihkan, menyatakan kasih setia, hadir bagi mereka yang membutuhkan. Namun dalam ayat yang ke-36, kita tahu bagaimana sesungguhnya yang tergerak itu bukan hanya tangannya, tetapi terlebih juga hatinya. Hati Yesus tergerak oleh belas kasihan atau compassion kepada orang-orang yang terlantar. Bapak Ibu Saudara, menarik bahwa Yesus tidak melihat orang-orang ini sebagai orang-orang yang asing atau sekedar ini gerombolan kerumunan orang banyak yang penasaran, tapi justru Yesus melihat
mereka sebagai sosok domba-domba yang tidak bergembala. Dan kita tahu bagaimana ini gambaran yang juga kuat seperti apa yang digambarkan dalam Perjanjian Lama, di mana Allah sendiri adalah Allah gembala yang agung, di mana domba-dombanya sungguh membutuhkan bimbingan gembalanya. Gembala juga adalah sosok yang akan terus mengasihi dan tidak meninggalkan dombanya. Bahkan gambaran ini juga diperkuat dengan gambaran di kitab Yeskiel tentang gembala-gembala yang dikritik juga di situ dalam tulisan itu. Mereka adalah gembala-gembala yang justru menggembalakan dirinya sendiri. Bukan domba-domba yang digembalakan, tapi malah dirinya sendiri yang digembalakan. Mereka menikmati susunya, dari bulunya dibuat pakaian, yang gemuk disembelih. Tapi domba-domba itu sendiri tidak dirawat, tidak digembalakan, tidak diarahkan sebagaimana seharusnya. Yang lemah tidak dikuatkan, yang sakit juga tidak diobati, yang luka tidak dibalut, yang tersesat tidak dibawa pulang, dan yang hilang tidak dicari. Tetapi sungguh malah diinjak dengan kekerasan dan kekejaman. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, menarik bahwa di sini dalam perjalanan pelayanannya itu Yesus pun melihat juga hal yang sama, di mana ada orang-orang yang juga Yesus tentunya lihat sebagai domba-domba yang terlantar. Mereka seperti orang-orang atau domba-domba yang tidak digembalakan, yang seharusnya mereka dirawat, yang seharusnya mereka juga dikasihi, mereka juga diperhatikan, namun tidak diperhatikan, tidak diperlakukan sebagaimana selayaknya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, menarik bahwa selain melihat orang-orang ini sebagai domba yang membutuhkan gembala, tapi Yesus juga melihat mereka sebagai tuaian yang siap untuk dipanen. Bapak Ibu, kita tahu bagaimana dalam dunia pertanian juga panen itu tidak bisa ditunda terlalu lama. Kenapa? Karena sangat mungkin nantinya ke depan hasilnya juga akan mungkin membusuk, rusak, atau bahkan hilang. Kenapa? Karena sudah matang dan siap untuk dituai. Tapi inilah yang Yesus lihat. Ada orang-orang yang begitu banyak, mereka yang membutuhkan arahan, pertolongan, begitu. Yesus melihat mereka seperti domba atau juga seperti tuaian yang sungguh siap untuk hatinya disentuh, untuk hatinya dipulihkan, dan dibawa masuk dalam karya keselamatan Allah sendiri. Banyak orang yang siap untuk menerima kabar baik, siap dipulihkan, dan siap dipimpin, namun belum banyak yang sungguh hadir untuk memulihkan mereka. Karena pekerja yang hadir untuk melakukan pekerjaan Allah itu ternyata sedikit. Hari ini kita mau melihat bagaimana pekerja yang sedikit itu bukan karena kekurangan jumlah manusia, bukan karena kekurangan orang percaya, tapi mungkin saja tidak semua pekerja itu juga melihat seperti bagaimana Yesus melihat. Belum tentu setiap pekerja juga melihat bahwa sungguh ada banyak domba-domba yang butuh bimbingan, yang membutuhkan kasih dan pemulihan Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga Yesus sampaikan di dalam pesannya ini di Injil Matius, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja. Bapak Ibu Saudara, kita diajak untuk kembali memohon kepada Tuhan sendiri, Tuhan yang mempunyai tuaian tersebut, supaya dikirimkan pekerja-pekerjanya. Siapakah Bapak Ibu Saudara pemilik tuaian tersebut? Yaitu Allah sendiri. Kita diajak untuk kembali memohon kepada Allah yang memiliki, yang mengutus, dan yang memberi pertumbuhan, serta yang mengerjakannya. Allah yang mengutus dan memberikan pekerjaan serta karya untuk kita boleh ada di dalamnya, itu mengajak kita untuk berpartisipasi dan terus melibatkan Allah yang mempunyai tuaian itu sendiri dengan memohon, mungkin juga dengan berdoa kepadanya.
Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita berdoa kepada Tuhan, di sini kita pun menyadari di manakah posisi Tuhan atau Allah dalam kehidupan kita. Ketika kita memohon kepadanya, apakah Allah hanya sosok backup plan ketika rencana kita tidak sesuai dengan harapan? Atau sungguhkah kita sadar bahwa kita sedang memohon kepada Sang Pemilik kehidupan itu sendiri, Sang Pemilik tuayan, yang juga di dalamnya kita diajak untuk berpartisipasi dan mengerjakan karya yang ada. Dari ini kita belajar dari Yesus sendiri, bagaimana hatinya tergerak. Kita belajar untuk melihat seperti yang Yesus lihat. Ada banyak tuayan, namun terpanggilkah kita untuk menjadi pekerjanya? Kita tentu masuk juga dalam daftar domba yang membutuhkan gembalanya. Namun Bapak Ibu Saudara, kita ada bersama Gembala Agung itu sendiri, Gembala sejati yang memberi dirinya juga untuk dikorbankan bagi setiap kita, sehingga kita dipanggil untuk turut serta menjadi pekerjanya dalam ladang kehidupan yang ada. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai setiap kita sebagai pekerja Kristus. Demikian perenungan kita hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena pada hari ini kami boleh kembali diingatkan bahwa sungguh tuayan memang banyak namun pekerjanya sedikit. Ya, kami kiranya sebagai anak-anak Tuhan, kami rindu untuk boleh terus menjawab panggilan Tuhan dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan, kami rindu untuk boleh terus melihat sebagaimana Yesus pun melihat. Ketika Yesus melihat ada banyak domba-domba yang membutuhkan pertolongan, domba-domba yang tidak bergembala, kiranya setiap kami boleh tetap hadir dalam karya dan pekerjaan Tuhan itu, untuk boleh juga jadi teman bagi domba-domba yang membutuhkan kasih Tuhan, yang membutuhkan telinga Tuhan, yang membutuhkan uluran tangan Tuhan. Sehingga kami pun memohon agar kami boleh terus diberikan hati yang tulus dan juga hati yang penuh dengan kasih Tuhan untuk boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan diri kami ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.